Seorang remaja di Kabupaten Ketapang diduga mencuri dan menjual kamera hasil curiannya lewat sosial media dan tertangkap tangan oleh pemilik yang menyamar sebagai pembeli. Satu gudang buah jeruk dan satu rumah milik warga di Sintete, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas, ludes terbakar. Dan prihatin dengan masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19, pembalap senior Kalimantan Barat Syarif Mahmud Al-Kadri melelang 3 unit sepeda motor balap kesayangannya. Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar? 2 unit bangunan mes pegawai Kejaksaan Negeri Skadau yang berada di kawasan perkantoran Bupati Skadau ludes terbakar. Dan Polres Ketapang bersama jajarannya melaksanakan patroli skala besar secara serentak di wilayah Ketapang dalam rangka penerapan PPKM dan membagikan bantuan kepada pedagang dan pengusaha kecil. Bersama saya Esti Widyasari, inilah seputar Aidus Kalimantan Barat. Kita langsung ke informasi pertama. Pemirsa, seorang remaja di Kabupaten Ketapang diduga mencuri dan menjual kamera hasil curian di sosial media dan tertangkap tangan oleh pemilik yang menyamar sebagai pembeli. Mirisnya, remaja tersebut masih di bawah umur dan uang hasil penjualan barang curian akan dipergunakan untuk membeli narkoba jenis sabu. Berdasarkan informasi dari sesama penggiat fotografi di Kota Ketapang, Mustakar, salah seorang wedding fotografi di Kota Ketapang, berhasil membekuk pencuri kamera miliknya setelah pelaku memposting di sosial media dengan informasi menjual kamera beserta lensa kamera dengan harga murah. Korban sebelumnya telah menyebarkan informasi kehilangan sejumlah barang seperti tabung gas, uang tunai, dan 1 set kamera karena kecurian. Mendapatkan informasi dari salah satu rekan fotografinya, korban tindak lanjuti dengan mengajak pelaku bertemu untuk melakukan transaksi jual-beli, sehingga berhasil membekuk pelaku bersama barang bukti. Saya telepon, orangnya masih ada, tolong tunggu. Nah, oleh sini saya diarahkan ke tim buser. Nah, tim buser saya diarahkan untuk pergi duluan ke Sepakat. Nah, sampai di sana ternyata orangnya masih ada. Kamera pun kamera saya, terus saya deketin yang si pencuri itu, pelaku itu. Nah, ternyata dia kabur kan. Nah, kamu yang ngambilnya, kan? Nah, melihat saya yang dekati dia kabur, lari, saya lari sampai kejar-kejaran. Dari keterangan polisi, pelaku sudah 4 kali melakukan aksi pencurian ini. Namun kerap lepas dari jeratan hukum karena pelaku masih berumur 15 tahun. Jadi berawal dari postingan yang dimasukkan di media sosial bahwa kamera yang ada di postingan tersebut mirip atau sama dengan milik korban yang memang hilang dicuri. Ini termasuk salah satu prestasi yang dilakukan rekan-rekan reskrim dari Polres Ketapang karena kejadian ini belum sampai 1 kali 24 jam sudah terungkap dan pelakunya sudah bisa diamankan. Hingga saat ini pelaku masih diamankan di Mapolres Ketapang untuk dimintai keterangan lebih lanjut dengan pendampingan dari KPAID dan akan dikenakan pasal 363 dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Ketapang, Rosiulizar, iNews melaporkan. 1 gudang buah jeruk dan 1 rumah milik warga di Sintete, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas, ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga sekitar langsung berusaha memadamkan api yang menghanguskan 1 gudang buah jeruk dan 1 rumah milik warga sekitar yang berdekatan dengan gudang buah jeruk pada Minggu sore. Lantaran kekurangan air, proses pemadaman sedikit terkendala, sehingga petugas pemadam kebakaran dibantu warga berusaha mencari sumber air terdekat. Selain itu, pada saat proses pemadaman berlangsung, listrik masih menyala sehingga petugas dan warga menjadi khawatir takut tersetrum. Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, api berasal dari sebuah rumah warga sehingga merambat ke gudang buah jeruk.
Api dah hidup. Api dah hidup posisi di rumah. Posisi rumah itu dah besar. Jadi BPK yang kami datang separuh ada dua separuh. Cuman masalahnya kita air, dukungan air. Ini hanya ngambil di belakang. Yang kedua, listrik masih belum dimatikan, masih ada pancaran listrik. Jadi telepon listrik, kawan ini dah langsung dimatikannya. Nah, dia sambil menunggu kawan-kawan BPK yang datang, api pun besar. Jadi api besar, yang punya rumah cukup datang. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Sementara pihak kepolisian setempat masih melakukan olah tempat kejadian perkara guna mencari penyebab pasti kebakaran yang menghanguskan rumah dan gudang. Dari Sambas, Kalimantan Barat, UUN Junior iNews melaporkan. Sementara itu, 2 unit bangunan mes pegawai Kejaksaan Negeri Skadau yang berada di kawasan perkantoran Bupati Skadau ludes terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa. Inilah detik-detik kebakaran yang menghanguskan bangunan mes milik pegawai Kejaksaan Negeri Skadau pada Minggu dini hari. Api berasal dari salah satu bagian pintu mes yang dihuni oleh jaksa serta pegawai PNS dan honorer Kejari Skadau. Bangunan yang terbuat dari bahan mudah terbakar membuat api mudah membesar, membuat penghuni mes tidak mampu menyelamatkan seluruh barang yang ada di dalam mes tersebut. Menurut keterangan warga, api diduga berasal dari korsleting listrik. Kepala Kejaksaan Negeri Skadau, Kumondo Trisno mengatakan, ada 8 orang yang tinggal di mes, di mana seluruh penghuni mes dalam keadaan selamat. Sampai saat ini tidak ada berkas perkara yang, apalagi berkas perkara kan adanya di kantor, sedangkan ini mes. Di mes ya? Sampai saat ini tidak ada korban jiwa, semua anggota dalam posisi aman semuanya. Aman semuanya Pak? Ya. Yang tinggal di situ berapa orang Pak? 8 orang? 8 orang. Itu jaksa-jaksa atau honorer? Ada jaksa 2, kemudian tata usahanya ada sekitar 4, sama anak honor. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Kebakaran BPBD PK Kabupaten Skadau, Ariston Apollo menegaskan, petugas sempat kesulitan melakukan pemadaman karena kesulitan sumber air akibat hidran yang bersumber dari air PDAM tidak mengalir. Beruntung di sekitar lokasi ada kolam dan sumur warga sehingga api bisa dikendalikan dalam kurun waktu 1 jam. Kesulitan pertama-tamanya tadi air. Air ya? Kebetulan kan silin Ragun sedang ada masalah. Jadi kita tidak bisa mengharapkan air dari hidran. Jadi terpaksa kita mencari sumur atau kolam di sekitar. Yang pertama tadi kita pakai sumur. Selang tidak sampai sekitar 10 menit, airnya sudah habis. Kita tanya warga sekitar, rupanya masih ada kolam di belakang. Terus kita pindahkan mesin kita ke kolam, sehingga bisalah sampai habis kebakaran ini, sampai dapat kita kendalikan kebakarannya. Saat ini polis lain sudah dipasang di sekitar lokasi kebakaran. Dan kasus kebakaran ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian dari Polres Skadau. Dari Skadau, Kalimantan Barat, UUN Junior iNews melaporkan. Adanya sejumlah persyaratan untuk melakukan penerbangan membuat Bandara Internasional Supadio Pontianak tampak sepi. Hal tersebut berdampak pada penurunan penumpang. PT Angkasa Pura II mengaku jika kini hanya tersisa 1.000 penumpang saja, yakni 500 orang berangkat dan 500 orang datang. Terkait pemberlakuan PPKM darurat dan dikeluarkannya peraturan Satgas nomor 14, setiap perjalanan ke Pulau Jawa atau dari Jawa harus melengkapi tes PCR dan dokumen vaksinasi, berdampak pada penurunan jumlah penumpang di Bandara Supadio Pontianak. Eksekutif Jenderal Manajer PT Angkasa Pura II, Akbar Putra menjelaskan, jika penurunan terjadi hingga 75%, di mana sebelum diberlakukannya hal tersebut, penumpang setiap harinya bisa mencapai 4.000. Namun kini hanya 1.000 orang per hari datang dan pergi. Namun saat Idul Adha kemarin, Mendagri memberlakukan hanya golongan esensial dan kritikal saja yang diperbolehkan melakukan perjalanan, membuat penurunan penumpang mencapai 500 orang per hari. Ketika pemberlakuan itu mungkin turun sekitar 75% lah. Jadi bisa per hari itu biasanya
sebelum diberlakukan itu ada 4.000 penumpang per hari datang dan pergi. Dengan diberlakukan PPKM darurat dan persyaratan ditingkatkan dengan adanya persyaratan untuk vaksin dan PCR, itu hanya sekitar 1.000-an penumpang per hari datang dan pergi, jadi 500-500. Dari Kuburaya, Faisal Abu Bakar, iNews melaporkan. Pembalap senior Kalimantan Barat Syarif Mahmud lelang motor balap bantu warga terdampak pandemi. Informasinya akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Hadapi masalah, tegarkan langkahmu, hadapi semua. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Ya pemirsa, prihatin dengan masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19, pembalap senior Kalimantan Barat Syarif Mahmud Al-Kadri melelang 3 unit sepeda motor balap dan 5 unit pakaian balap atau wear pack kesayangannya. Nantinya seluruh hasil lelang akan disumbangkan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Sepeda motor yang akan dilelang ialah 1 unit GP12 Honda NSF 100 yang biasa digunakan untuk latihan dengan penawaran mulai dari 20 juta rupiah. Kemudian Yamaha F1 ZR dibuka dengan harga 20 juta rupiah. Dan terakhir, motor paling bersejarah bagi dirinya yakni Yamaha R25 yang dilelang dengan harga awal 50 juta rupiah. Kepada wartawan, Syarif Mahmud menceritakan bahwa khusus sepeda motor Yamaha R25 yang akan dilelang itu memiliki banyak sejarah, sebab ia berhasil menyabet juara umum nasional Yamaha Air Cup 2015 di Jakarta. Motor ini pun ia gunakan ke berbagai kejuaraan internasional di Malaysia, China, Thailand, Australia, Jepang, dan dalam kejuaraan Asia Road Race tahun 2015-2016. Selain melelang sepeda motor balap kesayangannya, Syarif Mahmud pun telah menyumbangkan 210 tabung oksigen kepada masyarakat yang membutuhkan secara gratis. Warga yang membutuhkan cukup datang membawa tabung oksigen miliknya. Tanpa syarat, yang penting bagi saya, orang yang udah datang ke sini berarti dia sangat membutuhkan. Jadi orang yang datang minta beras pun berarti dia udah periuknya tidak ada, rumah tak ada beras. Jadi saya menyarankan kita kepada pemerintah, dengan ada PPKM ini, kita juga mikirkan dampaknya, dampak sosial yang ada. Alangkah baiknya, ya, kita sama-sama semuanya, jangan mau cari nama, jangan ada mau cari panggung. Bukan saatnya sekarang. Kita bela keluarga kita, bela bangsa kita, bela masyarakat Kota Pontianak. Kepada para pengusaha di Kota Pontianak dan Kalimantan Barat, Syarif Mahmud mengajak untuk bersama-sama memulihkan situasi di Kota Pontianak dengan membantu warga yang terdampak COVID-19. Dari Pontianak, Uniar iNews melaporkan. Sementara itu, minimnya pasokan oksigen ke Kalimantan Barat membuat pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akhirnya mengimpor oksigen dari pemerintah Sarawak, Malaysia. Kerjasama tersebut diharapkan mampu mengisi kekosongan stok oksigen yang saat ini sangat dibutuhkan untuk perawatan pasien COVID-19. Kekosongan oksigen bagi perawatan pasien COVID-19 di Kalimantan Barat tentu menjadi masalah kesehatan yang serius. Kebutuhan Kalimantan Barat akan ketersediaan oksigen perharinya mencapai 3.000 tabung besar ukuran 6 meter kubik, karena satu ruang ICU memerlukan 5 tabung dengan waktu 24 jam.
Pasokan oksigen ini tidak terlepas dari hubungan baik antara pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Kerajaan Malaysia untuk distribusi oksigen sendiri melalui perbatasan antar negara. Karena hingga saat ini, pemerintah Kerajaan Malaysia masih memberlakukan lockdown di wilayahnya. Menurut Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmiji, saat ini pemerintah Kalimantan Barat sudah menerima 1.600 tabung oksigen dari pemerintah Kerajaan Malaysia. Total 3.200 tabung oksigen yang akan dikirim oleh pemerintah Kerajaan Malaysia. Selain itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga mendatangkan oksigen dari Batam dan dari India, sehingga stok oksigen di Kalimantan Barat aman hingga 8 hari mendatang, di mana kiriman dari Batam dan pemerintah India dijadwalkan tiba secara bergelombang, di mana bantuan oksigen dari pemerintah India sendiri melalui Kementerian Kesehatan sebanyak 1 isotank. Nah, ini bisa untuk 1.600 tabung. Ini datang lagi 1.600. Mudah-mudahan besok lanjut dan sebagainya. Nah, hubungan antara pemerintah dengan pemerintah itu sudah tak masalah. Ini antara perusahaan dengan perusahaan aja, tinggal bagaimana menanganinya. Mereka urusan mereka ya. Nah, ini alhamdulillah sudah berjalan ya. Biasanya kalau kita menjajahnya 3 hari aja kita sudah bisa gitu ya. Bisa menyelesaikan ini udah bagus. Ya. Dan selanjutnya ya saya rasa bisa lancar lah. Berarti ini untuk kebutuhan 3 hari ya Pak, stok 3 hari? Kita 1 hari butuh 3.000 tabung. Yang kecil Pak ya? Sekalbar. Yang besar? Besar. 6M. Karena satu ruang ICU butuh 5 tabung 24 jam. Ya. Nah kalau ruang ICU seluruh Kalbani ada 100 saja, ya, maka itu sudah perlu 500 hanya ICU, belum yang lain, ya, belum yang bukan COVID, ya, asma misalnya sebagainya lah ya. Jadi kebutuhan kita itu kurang lebih 3.000 tabung per hari. Dari segi dasarnya memang kerajaan Malaysia, khususnya kerajaan negeri Sarawak itu sudah setuju dalam keadaan pandemik ini, dalam suasana emergency lah orang kata, sudah bersetuju untuk membekalkan oksigen sesuai dengan permohonan daripada pihak Kalimantan Barat. Namun dari segi detailnya, dari segi pengantaran setiap tankernya itu seharusnya mendapat lulusan, kerana kami masih mempunyai SOP dari segi penjagaan perbatasan untuk mengelak penularan COVID-19 inilah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga menggratiskan pengisian tabung oksigen bagi masyarakat yang menjalani isolasi mandiri. Masyarakat cukup membawa KTP, surat keterangan swab PCR, dan nomor HP pasien. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Barlian Pasore, iNews melaporkan. Vaksinasi massal yang digagas oleh Barisan Pemuda Melayu atau BPM Kalimantan Barat mendapat respon positif dari masyarakat. Pendaftaran yang dimulai dari tanggal 20 hingga 26 Juli 2021 tersebut sukses menembus angka 2.500 peserta yang siap divaksinasi. Namun sayang, antusias masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi tidak diimbangi dengan ketersediaan stok vaksin yang dimiliki oleh Satgas Penanganan COVID-19 Kota Pontianak saat ini. Inilah aktivitas pendaftaran vaksinasi massal yang digagas oleh BPM Kalbar. Masyarakat terlihat antusias mendatangi posko BPM Kalbar di salah satu kafe di Jalan Putri Daranante, Kecamatan Pontianak Kota. Untuk mendapatkan vaksinasi, masyarakat cukup membawa fotokopi KTP dan mengisi formulir yang telah disediakan. Menurut salah seorang masyarakat, Peri Krismanto mengatakan, kegiatan vaksinasi massal yang digagas oleh BPM Provinsi Kalimantan Barat sangat berdampak positif dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kota Pontianak. Sekarang ini kan memang untuk vaksinasi ini kan memang anjuran dari pemerintah ya. Dan alhamdulillah dengan adanya kegiatan seperti ini membantu sekali untuk terlebihnya untuk masyarakat yang ada sekitar sini. Di sisi lain, Ketua Umum BPM Kalimantan Barat Gusti Edi mengatakan,
Pendaftaran vaksinasi massal yang digagas oleh BPM Kalimantan Barat telah menembus angka 2.000 orang, ditambah 500 orang peserta tambahan. Namun sayang tidak diimbangi dengan ketersediaan stok vaksin. Ketua Umum Barisan Pemuda Melayu Kalimantan Barat mengadakan panitia vaksin, pendataan vaksin, dan sampai sekarang ini sudah hampir mencapai 2.000. Memproduksi vaksin, Kota Pontianak dengan memproduksi vaksin, bahkan Indonesia tidak memproduksi vaksin, impor. Kan Pak Presiden sudah menyampaikan beberapa waktu yang lalu, kami ini saat rapat juga PIKON, kami ini impor dan tergantung dari luar, sehingga apabila suplai vaksin dari Jakarta ke Pontianak ini lancar, udah langsung kita sebarkan. Masyarakat sekarang antusias. Nah ini sekarang vaksin kita lagi menipis, kita masih menunggu datangnya vaksin dari luar. Rencananya kegiatan vaksinasi massal ini akan diselenggarakan selama 2 hari, dari tanggal 28 hingga 29 Juli 2021, yang berlokasi di gedung PCC Pontianak. Dari Pontianak, Barlian Pasore iNews melaporkan. Polres Ketapang bersama jajarannya melaksanakan patroli skala besar secara serentak di wilayah Ketapang dalam rangka penerapan PPKM di wilayah Kabupaten Ketapang. Patroli yang dipimpin Kapolres Ketapang tersebut juga membagikan ratusan sembako kepada para pengusaha kecil dan pedagang di wilayah Ketapang. Patroli skala besar yang dipimpin langsung oleh Kapolres Ketapang AKBP Wuriantono ini ikut melibatkan anggota Kodim 1203 Ketapang, anggota Satpol PP, BPBD, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Ketapang pada Minggu malam. AKBP Wuriantono mengatakan pada saat patroli berlangsung, pihaknya memberikan bantuan sosial dan membagikan ratusan kantong beras kepada masyarakat, serta memborong dagangan para pedagang. Malam ini adalah kegiatan patroli skala besar. Selain itu juga kita memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan, yang diakibatkan karena adanya pandemi COVID-19. Para pedagang mengaku sempat kaget karena banyak polisi yang datang, namun merasa beruntung dan bersyukur setelah tahu kepolisian Polres Ketapang yang memberikan bantuan dan memborong dagangan para pedagang. Nah, sampai langsung borong seperti itu, dan baru kali ini saya didatangin petugas begitu. Iya. Terus dapat bantuan beras ini tanggapannya seperti apa, Bu? Ya sangat senang lah, sangat membantu, apalagi masalah COVID seperti ini ya. Nah ini kadang juga kita jualan, kadang ada pembeli, kadang enggak, malah kadang sama sekali enggak ada penghasilan. Jadi saya ini mau ambil seperti ini biar ada nambah-nambah lah. Ya kalau sekarang masa segini ya jarang lah, jarang yang belinya. Apalagi dengan keadaan sekarang ya ekonominya sulit lah, Pak. Berarti dengan adanya bantuan dari pihak kepolisian ini sangat terbantu ya? Ya alhamdulillah, sangat terbantu buat saya. AKBP Wuriantono menghimbau kepada para pedagang dan penjual untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, salah satunya tetap menggunakan masker. Dari Ketapang, Kalimantan Barat, Rosi Ulizar iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini di seputar iNews Kalimantan Barat. Saya Esti Widiasari dan seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan dan tetap gunakan masker. Sampai jumpa.